Halo, salam sehat. Kami mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Citra Bangsa Kupang. Kami akan melakukan penyuluhan terkait dengan stroke. Selanjutnya akan saya berikan pada teman-teman. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian stroke. Stroke merupakan penyakit neurologis yang sering dijumpai dan harus ditangani secara cepat dan tepat. Menurut WHO, stroke adalah adanya tanda-tanda klinik yang berkembang cepat akibat gangguan fungsi otak vokal atau global dengan gejala-gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih, yang menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskuler. Menurut Mutakin pada tahun 2008 menjelaskan bahwa stroke dapat diklasifikasikan menurut patologi dan gejala kliniknya. Jenis stroke yang pertama yaitu stroke hemoragi, di mana stroke hemoragi merupakan pendarahan cerebral dan mungkin pendarahan suprakranoid. Stroke hemoragi disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak pada daerah otak tertentu. Jenis stroke yang kedua yaitu stroke non-hemoragi. Stroke non-hemoragi dapat berupa iskemi atau emboli dan trombosis cerebral. Biasanya terjadi saat setelah lama beristirahat, baru bangun tidur atau di pagi hari. Stroke non-hemoragi tidak terjadi pendarahan, namun terjadi iskemi, di mana iskemi merupakan aliran darah yang berkurang sehingga menimbulkan hipoksia. Hipoksia ini merupakan kekurangan oksigen dalam jaringan, dan selanjutnya dapat timbul edema sekunder atau pembengkakan. Stroke menurut Arif Mutakin tahun 2008, yang pertama, trombosis cerebral. Trombosis ini terjadi pada pembuluh darah yang mengalami oklusi sehingga menyebabkan iskemi jaringan otak yang dapat menimbulkan edema dan kongesti di sekitarnya. Trombosis biasanya terjadi pada orang tua yang sedang tidur atau bangun tidur. Yang kedua, aterosklerosis. Aterosklerosis adalah mengerasnya pembuluh darah serta berkurangnya kelenturan atau elastisitas dinding pembuluh darah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etiologi. Yang ketiga, emboli. Emboli cerebral merupakan penyumbatan pembuluh darah otak oleh bekuan darah, lemak, dan udara. Yang keempat, faktor risiko. Usia, jenis kelamin, ras atau suku bangsa, genetik, hipertensi, diabetes mellitus, kolesterol tinggi, obesitas, minuman alkohol. Selanjutnya manifestasi klinis dari stroke. Itu yang pertama, stroke menyebabkan defisit neurologik bergantung pada lokasi lesi atau pembuluh darah mana yang tersumbat, ukuran area yang perfusinya tidak adekuat, dan jumlah aliran darah kolateral. Stroke akan meninggalkan gejala sisa karena fungsi otak tidak akan membaik sepenuhnya. Yang kedua, kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh. Yang ketiga, lumpuh pada salah satu sisi wajah atau anggota badan yang timbul secara mendadak. Nomor 4 yaitu tonus otot lemah atau kaku. Nomor 5 menurun atau hilangnya rasa sakit. Nomor 6 gangguan lapang pandang. Dan nomor 7 mual, muntah atau nyeri di kepala. Baik, selanjutnya adalah
Jika Anda menduga seseorang mengalami tanda-tanda stroke, Anda bisa melakukan tes face sebagai berikut. Yang pertama, F atau facial dropping atau wajah terkulai, yaitu dengan dapat melihat apakah orang tersebut bisa tersenyum dan melihat apakah mulut atau matanya terkulai. Yang kedua, A atau arm weakness atau lengan yang lemah, yaitu dengan memeriksa apakah orang itu bisa mengangkat kedua tangannya. Selanjutnya yaitu S atau speech problems atau gangguan berbicara, yaitu dengan mencari tahu apakah orang itu bisa berbicara dengan jelas dan memahami apa yang Anda katakan. Yang berikutnya yaitu T atau time to call 119 atau waktunya menelpon 119, yaitu dengan menelpon ambulans jika orang tersebut menunjukkan semua tanda-tanda di atas. Selanjutnya, komplikasi. Komplikasi yang dialami pada pasien stroke, yang pertama berhubungan dengan imobilisasi, yaitu infeksi pernafasan, nyeri pada daerah tertekan, konstipasi, dan tromboflebitis. Yang kedua, berhubungan dengan paralisis, yaitu nyeri pada daerah punggung, dislokasi sendi, deformitas, dan terjatuh. Yang ketiga, berhubungan dengan kerusakan otak, yaitu epilepsi dan sakit kepala. Yang keempat, hidrosefalus. Selanjutnya pencegahan stroke. Yang pertama, konsumsi makanan sehat. Yang kedua, kurangi kolesterol jahat. Yang ketiga, kurangi konsumsi garam. Yang keempat, hindari kebiasaan buruk seperti merokok dan minum alkohol. Yang kelima, hidup aktif dan olahraga yang teratur. Dan yang keenam, banyak minum air putih.